Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malin. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim amma ba'da. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal kalami kalamullah, yakni Quran wa Injil wa Taurah wa Zabur, wa khairul hadi hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin fid dini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalal, kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu amalan yang mulia, yakni amalan ikhlas. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam keadaan rusak. Manusia dalam keadaan merusak. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihati, kecuali mereka yang beriman dan berbuat kebaikan, beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati satu dengan yang lain kepada al-haq, kepada kebenaran, dan menasihati satu dengan yang lain untuk menuju suatu kesabaran. Bahwasanya semua orang, semua manusia adalah perusak atau rusak, kecuali orang yang memiliki pengetahuan, memiliki ilmu. Dan semua orang yang berilmu pun akan rusak, kecuali orang yang mau mengamalkan ilmunya, mempraktekkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, mengimplementasikan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya pun akan rusak, kecuali orang yang ikhlas, yaitu dengan niat
yang tulus dan ikhlas. Dan orang-orang mukmin, orang-orang yang percaya dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla akan sungguh-sungguh dan benar-benar menjadi hamba Allah Azza wa Jalla, bukan hamba dari kerusakan atau hamba dari hawa nafsu. Dengan ikhlas, ia akan dimerdekakan dan terbebas dari segala kesyirikan, pemberhalaan, dan penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tentang pokok dan pentingnya ikhlas adalah dijelaskan oleh Ibnu Ajibah dalam kitab Aqazul Humum fi Syarf Hikmah, menyebutkan bahwa amal menurutnya atau perbuatan menurut dia bahwa seumpama bentuk tubuh yang berdiri tegap, sedangkan ruhnya adalah ikhlas. Jadi jika tubuh tanpa ruh tidak akan memiliki energi atau kemampuan untuk berdiri tegak. Demikian juga suatu amalan, suatu ibadah, suatu perbuatan tanpa ketulusan dan keikhlasan, ia tidak akan ada makna dan manfaatnya. Abu Sulaiman Al-Darani, sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Risalah Al-Kushairiyah, ia berkata, apabila seseorang dapat mengekspresikan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya ia akan selamat dari tipuan dan godaan syaitan dan hawa nafsu atau sikap aria atau memamerkan dirinya dalam mengungkapkan, mengekspresikan ibadahnya kepada Allah. Di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan dan pentingnya ikhlas, semisalnya di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, ayat yang ke-39, di sana Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa iblis berkata, "Ya Rabb, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, karena itu pasti aku akan menjadikan manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan manusia semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis, yang ikhlas di antara mereka." Ikhlas merupakan suatu syarat pokok untuk diterimanya suatu ibadah, suatu amalan yang berkaitan dan berhubungan dengan Rabb, Tuhannya. Ibadah seseorang ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Azza wa Jalla menerangkan di sana bahwa dan mereka tidak diperintahkan, tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah, mereka sujud dan menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla di dalam menjalankan perintah-perintahnya, di dalam menjalankan agamanya dengan
lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, supaya mereka berdoa dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang hak, yang benar dan lurus. Dan karena itu, ikhlas itu merupakan suatu ciri khas ibadahnya para hamba-hamba Allah, orang-orang saleh, para nabi dan rasul, dan juga sahabat-sahabat dari para nabi dan pengikut-pengikut para nabi dan umat-umat Allah sebelumnya. Mereka beribadah semata-mata untuk mencari rahmat dan karunia daripada Allah Azza wa Jalla, mencari karunia dan keridhaan Allah Azza wa Jalla, dan bukan mencari pujian dan kebanggaan manusia. Mengenai karakteristik umat yang mukmin, umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah firmankan kepada Muhammad, dia menyatakan, "Hai Muhammad, Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang yang tidak beriman, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas atau tanda sujudnya mereka." Ikhlas adalah menjadi suatu gaya hidup, kekuatan hati bagi seorang hamba dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi ibadahnya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat 162. Di sana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam." Jadi penting untuk kita memperhatikan amalan berupa ikhlas dan ketulusan. Apabila suatu amalan ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, keikhlasan adalah merupakan fondasi pada niat dalam hati, maka akan tercermin suatu keadaan yang luar biasa yang akan muncul dan akan tampak suatu nur dan cahaya yang menerangi dan menjernihkan amalan-amalan mereka yang ditujukan kepada Rabb Samawati wal Ard, Tuhan Rabb semesta alam. Orang-orang yang ikhlas adalah orang yang tidak menyertakan kepentingan pribadi atau kelompok, atau mengharapkan imbalan duniawi, imbalan manusia dari apa yang dapat ia lakukan. Konsentrasinya, pusat daripada arahan ibadahnya orang yang ikhlas cuma hanya ada satu, yaitu bagaimana sesuatu yang ia amalkan, ia lakukan, ia wujudkan diterima dan diridai oleh Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedang seseorang memasukkan suatu pemberian untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, maka ia fokus pikiran itu, dia fokuskan, dia tujukan, dia ikhlaskan
seolah-olah pemberian itu bukan kepada manusia, tetapi ia tunjukkan kepada Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang adalah merupakan sumber rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka. Apapun yang hambanya lakukan, kalau dia berpusat hanya tertuju kepada Allah Azza wa Jal dalam pekerjaannya, maka itulah yang dinamakan dengan al-ikhlas. Hal ini senada dengan perkataan Imam Ali bahwa orang yang ikhlas adalah orang yang memusatkan pikirannya, hatinya agar setiap amalannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang dihasilkan, apa yang akan didapatkan dari seorang hamba yang mewujudkan keikhlasan itu? Seorang hamba yang mewujudkan keikhlasan itu, pengaruhnya adalah akan merasakan ketentraman batin, kesejukan jiwa dan pikiran, dan ketenangan dan kesejukan. Mengapa demikian? Karena ia tidak ditekan atau bahkan diperbudak oleh penantian pujian atau riya supaya ia dipuji atau dianggap sebagai orang yang berpengaruh, orang yang cerdas pandai, orang yang berkedudukan tinggi. Karena ia tidak memerlukan itu. Ia hanya memerlukan imbalan, pahala, upah daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi para nabi mengajarkan agar semua kewajiban yang berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, hendaknya mereka melakukan kewajiban-kewajiban mereka, kewajiban agama mereka dengan cara tersembunyi, agar kewajiban agama yang mereka tampilkan dengan tersembunyi, Allah yang melihat yang tersembunyi itu, maka Allah akan memberikan pahala dan upah kepada mereka. Itulah yang juga diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada para Hawariyun, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya pada zaman itu. Demikian juga Rasulullah juga kemudian mengajak umatnya untuk ikut melakukan tindakan dan sikap semacam itu agar mereka mendapatkan pahala dan upah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sebagai orang mukmin, marilah kita terus-menerus menghayati amalan-amalan kita, bahwa sungguh apabila keikhlasan menyertai amalan kita, nikmat dan pahala upah akan terhidang kepada mereka yang telah melakukannya. Allah Azza wa Jalla dalam ayat Al-Quran selalu mengajak manusia untuk terus-menerus menetapkan ketaatannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar bertakwa, taatlah dengan sebenar-benar takwa, yakni mereka taat untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, serta mereka mengamalkan apa yang menjadi kewajiban agamanya dengan memfondasi amalannya dengan keikhlasan, ketulusan. Niscaya keikhlasan dan ketulusan hambanya itu melempangkan mereka untuk memerdekakan diri mereka berekspresi kepada Allah dengan ketulusan, sehingga mereka meraih pahala dan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kerajaan abadi, surga tempat abadi di dalam jannah yang kekal. Demikianlah, mudah-mudahan
penyampaian yang singkat ini dapat bermanfaat kepada kita semuanya. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.